Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pelecehan sesama pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia. Hengki mengatakan ada sejumlah kendala dalam mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual dan juga perundungan ini. Ia mengatakan pihaknya terus menyelidiki pengusutan kasus meski terkendala kasus yang sudah terjadi sangat lama. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Fandi Permana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Fandi, selamat sore. Selamat sore Nila dan juga Tribuners. Baik, Fandi, bisa dijelaskan ini bagaimana proses pemeriksaan Kapolres Metro Jakarta Pusat di Komnas HAM sendiri terkait kasus dugaan pelecehan sesama pegawai KPI? Ya, pada hari ini Rabu 22 September 2021 bahwa diagendakan pemeriksaan terhadap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi. Pemeriksaan ini sebelumnya dijadwalkan pada pekan lalu, namun pihak Polres Metro Jakarta Pusat berhalangan untuk hadir karena tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan dan juga perundungan yang melibatkan terhadap sesama pegawai KPI. Dan Kombes Pol Hengki Haryadi telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komnas HAM di gedung Komnas HAM Jakarta Selatan. Dan dalam pemeriksaan itu sendiri dijelaskan oleh Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara bahwa kedatangan Kapolres Jakarta Pusat ini dalam rangka untuk mengetahui kronologi dan juga sudah sejauh mana proses hukum yang telah berjalan atas pelaporan korban berinisial MS pada 1 September 2021 lalu. Dan sejauh ini memang pihak Polres Metro Jakarta Pusat telah menjelaskan kronologi dan juga masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan dan juga perundungan ini dengan memeriksa pelapor MS, 5 orang terlapor yang diketahui merupakan rekan kerja dari MS. Oke, Fandi, kemudian sejauh mana proses hukum dari kasus dugaan pelecehan dan juga perundungan ini? Benarkah memang Polres Metro Jakarta Pusat ini mengalami sejumlah kendala dalam proses hukumnya? Mengenai proses hukum dalam kasus ini, memang pihak Polres Metro Jakarta Pusat sempat bahkan menemui sejumlah kendala, diantaranya rentang waktu antara kejadian dengan pelaporan yang baru dilakukan beberapa pekan yang lalu. Hal ini memang menyulitkan pihak Polres Metro Jakarta Pusat untuk mencocokkan alat-alat bukti yang ada berdasarkan dengan pemeriksaan terlapor maupun juga pelapor. Di antaranya karena memang lokasi yang diduga menjadi peristiwa itu terjadi sudah berpindah. Seperti diketahui bahwa gedung KPI yang sekarang itu merupakan gedung baru, yang dimana dalam kejadian dalam rentang waktu 9 tahun itu memang terjadi di TKP atau gedung KPI yang lama, dan juga rentang waktu yang lama itu menjadi salah satu kendala yang menyulitkan penyelidikan kasus ini, hingga dan juga ada beberapa saksi yang memang sudah dipindah tugaskan, bahkan memang sudah tidak bertugas lagi di Komisi Penyiaran Indonesia. Dan juga tadi Kombes Hengki menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan menyerah untuk terus menyelidiki kasus ini, dan memang belum ada tersangka dalam penyelidikan dugaan kasus pelecehan dan juga perundungan ini. Namun pihaknya memang masih membutuhkan saksi-saksi bahwa saksi ahli dan juga undang perundungan visum ke RS Kramat Jati atau RS Dr. Sukamto Mabes Polri, seperti itu.
Dalam pemeriksaan hari ini, selain Kapolres Metro Jakarta Pusat, Fandi, apakah juga ada staf KPI yang kemudian diundang untuk diperiksa hadir di Komnas HAM? Dalam agenda pemeriksaan ini memang Komisioner HAM BK Ulung tadi juga sudah memberikan keterangan bahwa pada hari ini memang dijadwalkan beberapa staf KPI untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan terhadap staf KPI yang dilakukan pekan lalu. Namun hingga pukul 3 tadi, pihak staf Komisi Penyiaran Indonesia belum menghadiri pemeriksaan tersebut, dan juga dari pihak Komnas HAM juga belum memberikan keterangan lebih lanjut apakah akan ada penjadwalan ulang kalau memang staf KPI yang diundang untuk pemeriksaan kasus MS ini tidak bisa hadir. Namun memang pemeriksaan itu merupakan bagian dari bentuk langkah Komnas HAM untuk mengumpulkan semua bukti dan juga kronologi yang selama ini sudah menyeruak di media massa untuk menjelaskan kronologi sejelas-jelasnya dan juga agar kasus ini bisa diungkap dan juga membantu pihak kepolisian untuk mengusut kasus perundungan ini. Kalau memang benar itu ada, maka proses hukum tersebut akan dinaikkan ke tingkat penyidikan dan penentuan tersangka bisa segera dilakukan oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Iya. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Komisioner Komnas HAM, ada BK Ulung Hapsara, dan juga pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Dan hari ini, Pak Kapolres, Kombes Hengki, sudah memenuhi undangan Komnas HAM dan juga didampingi oleh jajarannya, termasuk juga dari Polda Metro untuk mengawasi langsung bagaimana proses yang terjadi di Komnas HAM. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat sudah memberikan keterangan terkait dengan proses yang sampai saat ini sudah dijalankan. Artinya dari proses pelaporan yang disampaikan oleh terduga korban MS dan juga memanggil terlapor, terduga pelaku, dan juga meminta keterangan juga kepada beberapa orang. Tadi Polres Metro Jakarta Pusat juga menyampaikan soal proses pemeriksaan psikologi yang dijalankan oleh terduga korban dan terduga pelaku di Rumah Sakit Polri, dan sampai saat ini sedang masih berproses, jadi masih menunggu proses dari Rumah Sakit Polri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, warga negara asal Portugal, Ricardo Usumane Embalo, akhirnya dibawa ke negaranya pada Rabu 22 September hari ini. Jasad Ricardo dijemput menggunakan mobil jenazah mewah Toyota Valelfire B828 VNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah Ricardo diambil pihak Kumham dengan menyewa mobil jenazah kepada PT Karunia Sejahtera dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga datang langsung untuk mengurus keluarnya jenazah dari ruang forensik Rumah Sakit Polri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota ada Miftahul Munir di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Munir, selamat sore. Halo sore Nila. Munir, bisa dijelaskan ini kapan pastinya jenazah warga negara asing korban kebakaran ini dibawa oleh pihak Kumham? Baik, tadi sekira pukul 10.00 WIB, pihak Kumham mendatangi RS Polri Kramat Jati untuk menjemput jenazah dari Ricardo Usumane Embalo, merupakan korban dari kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten, di mana sebelumnya jenazah Ricardo ini batal beberapa kali untuk dibawa ke negara asalnya. Seperti pada hari Sabtu lalu, seharusnya dijadwalkan sekitar pukul jam 10, namun karena dokumennya tidak lengkap, maka dilakukan penundaan. Kemudian pada hari Senin, rencananya juga akan dibawa hingga perwakilan dari Dubes Portugal datang, namun
pengambilan jenazah batal juga untuk dibawa ke negara asalnya. Demikian rekan Nila. Munir, kemudian setelah diambil dari rumah sakit Polri, kapan rencananya jenazah yang bersangkutan diterbangkan ke negaranya? Baik, tadi jenazah dari Ricardo sendiri dibawa menggunakan ambulan yang disewa oleh pihak Kumham untuk dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dari RS Polri Kramat Jati. Jenazah ini akan diantar atau sudah diantar oleh pihak Kumham ke Bandara Suta yang nantinya pada hari ini akan langsung terbang ke negara asalnya yaitu di Portugal. Demikian rekan. Oke, selain jenazah dari Ricardo yang memang sudah diambil oleh pihak Kumham, mungkin bisa diinformasikan Munir, apakah saat ini masih ada jenazah di Rumah Sakit Polri korban kebakaran dari Lapas Tangerang? Baik, untuk jenazah yang tersisa kemarin memang ada 2, yaitu warga negara asal Portugal yang bernama Ricardo Usumane Embalo, kemudian ada 1 WNA dari Nigeria yang sampai saat ini jenazahnya masih berada di sana karena masih menunggu apakah akan dibawa ke negara asal atau dikuburkan di Indonesia. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Munir atas informasinya, dan saudara wartawan kami tadi menghimpun wawancara dengan sopir mobil jenazah yang membawa jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang, yakni Hendy. Berikut laporannya untuk Anda. Ini mau dibawa kemana, Bang? Kurang paham juga, cuma ke lokasi ke bandara. Bandara. Langsung ke bandara mana, Bang? Kita. Itu Bawa jenazah siapa tuh? Kurang paham. WA, Bang. Dari mana, Bang? Kurang paham, saya cuma jemput langsung. Oh, berarti ini bukan mobil milik kedubes, Bang, ya, artinya? Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pada Senin lalu, gangguan jaringan internet, yakni gangguan kabel bawah laut Telkom untuk sistem Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta Jasuka. Menyikapi hal tersebut, pihak Panitia Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS Kaltara menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi gangguan jaringan internet tersebut. Satu di antaranya langkah antisipasinya adalah dengan melakukan penambahan bandwidth internet dari sebelumnya 50 Mbps menjadi 100 Mbps. Penambahan ini untuk gedung CAT BKD Kaltara yang telah masuk prioritas oleh pihak Telkom. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, bersama saya sudah tersambung di sebelah sana Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Faudi. Halo, rekan Mila dan Tribuners. Faudi, sudah berapa lama ini kendala jaringan pada Senin lalu ini yang terjadi pada jaringan Telkom? Baik, bisa dilaporkan bahwa kendala jaringan internet untuk tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS Kaltara di gedung Computer Assisted Test atau CAT BKD Kaltara itu mulai berlangsung pada hari Minggu lalu, tepatnya pada sore hari, dan berlangsung hingga esok harinya hingga siang hari di hari Senin berikutnya, sehingga menyebabkan jadwal seleksi kompetensi dasar bagi CPNS ini molor begitu, dan sedianya dimulai pada pagi hari, molor hingga siang hari dan berakhir pada malam hari. Namun pada hari ini jaringan internet mulai berangsur normal dan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar juga sudah mengikuti jadwal yang seperti semula. Begitu rekan Nila. Faudi, kemudian bisa dijelaskan antisipasi apa saja yang dilakukan oleh pihak panitia menyikapi adanya gangguan jaringan yang berdampak pada pelaksanaan SKD CPNS? Ya, tadi pihak panitia menjelaskan bahwa mereka sudah menambah kapasitas bandwidth dari yang sebelumnya 50 Mbps menjadi 100 Mbps. Selain itu pihaknya juga menyediakan jaringan internet dari penyedia internet lainnya. Karena bila tetap mengandalkan jaringan internet dari Telkom, takutnya nanti ketika ada gangguan lagi, maka pelaksanaan SKD CPNS bisa terganggu atau bahkan molor lagi. Salah satu penyedia layanan internet lainnya yang disiapkan diantaranya adalah dari Indosat ataupun dari XL. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tethering handphone bagi pelaksanaan registrasi
para peserta CPNS, sehingga bila nantinya memang seluruh jaringan ini terganggu, maka masih bisa melakukan registrasi bagi peserta dengan melakukan tethering internet dari handphone para panitia. Begitu rekan Ila. Untuk pelaksanaan SKD CPNS sendiri pada hari ini bagaimana pelaksanaannya setelah adanya backup begitu ya yang dilakukan terkait gangguan jaringan ini? Pada hari ini memang direncanakan untuk 4 sesi, dan tadi kami sempat menanyakan hingga sesi ketiga sudah berjalan lancar dan seluruh peserta sudah melakukan registrasi, dan pada saat ini tengah berlangsung pelaksanaan SKD CPNS untuk sesi keempat, sehingga secara keseluruhan memang kegiatan SKD CPNS hari ini jauh lebih baik dan sesuai jadwal bila dibandingkan pada hari Senin lalu yang berimbas dari gangguan internet dari Telkom. Begitu rekan Engel. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Koordinator SKD CPNS dan juga BKD Kaltara Julian Syah. Berikut liputannya untuk Anda. 10, Mbps dan dari pihak Telkom akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk jaringan ini bisa membaik. Dan untuk di gedung CAT ini kita sudah upgrade dari 50 Mbps ke 100 Mbps. Jadi selama hari ini mulai dari sesi 1 sampai sesi kedua, alhamdulillah tidak ada gangguan jaringan. Kapan itu upgrade ya Bang? Upgrade-nya mulai kemarin. Kita naikkan dari 50 ke 100 Mbps. Begitu. Biarpun di-upgrade bandwidth-nya ya Bang, biarpun di-upgrade, tapi kan kalau misalnya bermasalah jaringannya pasti down lagi nih. Ada antisipasi lain, misalnya kita sediakan tethering, contohnya kayak di Bulungan dia tethering untuk satu HP itu ada. Ini kita akan usahakan, ini kita lagi rencana mau masang untuk kemungkinan Indosat yang kita pakai untuk membantu, dan alatnya juga sudah ada di sini. Kita pakai alatnya Tenda ya. Bagi teman-teman kita masih kontrol terus, soalnya yang dari pusat Telkom sudah menyimpan ID kita, ID Telkom kita atau IndiHome kita sudah ada di pusat, jadi kita diprioritaskan. Dan kita menaikkan bandwidth-nya sampai 100 Mbps itu kita dapat ibaratnya kartu gold ya, prioritas. Jadi sejauh ini kita sampai saat ini sudah prioritas. 100 Mbps itu maksimal atau nanti bisa di-upgrade lagi? Untuk wilayah Tanjung Seler 100 Mbps sudah maksimal. Sudah maksimal. Kemarin kita 50, katanya kemarin kita pasang 50, katanya untuk wilayah Tanjung Seler itu hanya bisa 50 Mbps beberapa bulan yang lalu, yang 3 bulan yang lalu. Dan hari ini kemarin kita ditawarkan untuk menaikkan ke 100 Mbps dan mendapatkan jaringan yang bagus. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update Tribuners. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim gabungan berhasil menemukan korban kecelakaan laut yang selamat setelah 2 hari terdampar di Pulau Tokong, Malang Biru. Korban merupakan seorang ABK kapal KM Star 83 yang melakukan perjalanan dari Kijang, Kabupaten Bintan menuju Tarempa, Kepulauan Anambas. Reki Haryadi ini ditemukan tim gabungan dari Polairut dan Pos, Basarnas, dan juga nelayan. Saat ditemukan, ia dalam keadaan tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek hitam. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Rahmatika di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahma. Halo, Nila. Rahma, seperti apa kronologis kejadian korban kecelakaan laut ini yang kemudian bisa diselamatkan? Baik, Nila. Adapun kronologi kecelakaan laut yang dialami oleh Reki Haryadi yang merupakan seorang ABK kapal kapal KN 83 Star ini sebelumnya melakukan perjalanan dari Kijang, Kabupaten Bintan menuju Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun di tengah perjalanan Reki mengalami kecelakaan di belakang kapal saat akan mencuci tangan. Reki sendiri terpeleset dan kemudian jatuh ke laut. Setelah itu, setelah kapten dan ABK lainnya mengetahui tidak adanya Reki di dalam kapal, mereka langsung mencari keberadaan Reki. Setelah hampir beberapa jam, sampai pukul 5 sore, Reki tidak ditemukan. Kemudian ABK kapal dan kapten langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu ke Kecamatan Siantan, Tarempa. Kemudian melaporkan kepada tim gabungan yakni Basarnas dan Polairut untuk melakukan pencarian terhadap Reki. Seperti itu, Nila. Rahma, untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan sendiri seperti apa sampai akhirnya berhasil menyelamatkan korban ini? Baik, kemudian setelah hampir 2 hari melakukan pencarian, tim gabungan dari Basarnas Polairut menggunakan kapal RIP yang dimiliki oleh Basarnas langsung mencari keberadaan Reki. Akhirnya Reki ditemukan pada titik koordinat yaitu di pulau atau perairan Tokong, Malang Biru, di mana Reki sempat terombang-ambing selama 2 hari. Setelah menggunakan teropong saat melakukan pencarian dengan jarak pandang menggunakan teropong, tim melihat ada orang yang melambaikan tangan tepatnya di bukit di sekitar perairan Tokong, Malang Biru. Akhirnya tim bergerak cepat menuju lokasi tersebut untuk melakukan evakuasi terhadap Reki. Seperti itu, Nila. Oke, kemudian Rahma, ini bagaimana caranya korban bertahan di lokasi, kemudian perasaan dari keluarga korban sendiri seperti apa setelah korban ini bisa ditemukan akhirnya?
Baik, Mila. Korban bertahan selama 2 hari tanpa berbekal makanan dan tanpa menggunakan pakaian. Korban sendiri hanya mengenakan celana pendek hitam tanpa makanan. Kemudian korban setelah melihat ada kapal dari kapal yang lewat, langsung melambaikan tangan. Kemudian saat itu saat pencarian juga abang korban sendiri ikut melakukan pencarian. Setelah itu abang korban sendiri sempat histeris saat mendapati sang adiknya yang berada di atas bukit. Kemudian tim langsung melemparkan tali yang dilengkapi dengan pelampung dan langsung menyuruh Reki untuk langsung terjun ke laut. Seperti itu, Nila. Oke, Rahma, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang suami tega menyiksa istrinya hingga tewas di kediamannya di Desa Padeasi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Aksi sadis yang dilakukan